Ya, teman-teman, hari ini tanggal 29 bulan 8 tahun 2024 jam 12.30. Artinya lagi istirahat sesi pertama. Baik, teman-teman, ada tukar pikiran dari teman kita, ada BBTN ya, Bank Tabungan Negara. Ini masuk ke LQ45 ya. Cuma non syariah ya, teman-teman. Profilnya ya bank gitu ya. Bank pemerintah, ini plat merah ya. Baik teman-teman, ini bukan ajakan menjual ataupun membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang saya sajikan cocok dengan teman-teman. Apabila tidak cocok, silahkan singkirkan sebelah kanan. Dan apabila cocok, nanti di kemudian hari silahkan diambil lagi ya. Adapun kalau ada kekurangan, silahkan ditambahkan. Baik teman-teman, BBTN, Bank Tabungan Negara, ini dikuasai sama negara Republik Indonesia ya. Pengendalinya 60% bank negara sebenarnya pemerintahan kita ya. Terus masyarakatnya 40%. Artinya walaupun dia 40% yang beredar di masyarakat, cuman ya tidak akan bisa ngehajar gitu ya. Artinya si pengendali nggak bakal bisa menghajar istilahnya si jumlah lot di masyarakat gitu ya. Jadi ini murni dikendalikan sama masyarakat, artinya mungkin ini dimasukin sama beberapa orang yang, atau enggak istilahnya dikendalikan sama orang-orang yang berkepentingan. Yang keduanya paling dikendalikannya sama istilah broker-broker yang udah kawakan, biasa seperti itu ya. Kalau udah ya begini mah ya, karena ini butuh modal besar gitu untuk mengerek ataupun menurunkan sebuah emiten, itu harus banyak duit juga gitu kan. Baik teman-teman, untuk listingnya 2009, terus harga IPO-nya 800, sekarang 1400 ya. Ini untuk holding komposisinya lokal, banyak lokal ya. Ada foreign, lokalnya siapa yang nguasain? Individu ya, jangan 1 tahun deh, 5 bulan deh. Individu yang nguasain. Foreign siapa yang nguasain? Dana pensiun dan asuransi ya, yang nguasainnya ya. Terus kita lihat dari bulan Juli banyak yang keluar, Juni juga banyak yang keluar, Mei banyak yang masuk, April masuk, Maret keluar ya. Artinya di sini banyak yang keluar bulan Julinya ya. Agustusnya belum update. Kita akan lihat insider, nggak mungkin ya ada yang istilahnya jual ya ataupun beli. Ini ada terakhir Taspen ya, yang di Taspen tuh 5% terakhir ini ya, ngejual. Taspen ngejual, Taspen ngebeli, terus Taspen menjual. Ya sekarang 5,03. Raig isu, dia raig isu. Itu kan udah lama, biarin aja kalau udah lama ya. Dividen, kita lihat korporasi dividen 49, 43, 22 cenderung meningkat ya. Dividennya 2 tahun terakhir ini ya. 3 tahun ya, 3 tahun. Ini kan Covid nih. Era Covid, habis Covid. Nah, sebelum Covid 53, 57, 49, berarti ada penurunan ya. Tapi semua 3 tahun terakhir ini 4 tahun ya, 1 2 3 4 tahun ini berarti ada peningkatan lagi ya. Terus kita lihat stock split, belum raig isu pernah ya, berarti butuh tambahan modal. RUPS pasti lancar ya. Kita langsung ke statistik. Di statistiknya terlihat kuartal 2 ada penurunan dari 673 ke 642 ya, ada penurunan. Terus dari kuartal 1 ke kuartal 2 juga ada penurunan ya. Tapi kita bandingkan kuartal 2-nya aja di tahun sebelumnya ya. Kita lihat revenue-nya ada peningkatan dari 6,8 ke 7,2. Artinya nih si Bank BBTN ini marketingnya keren berarti ya, bisa meningkatkan penjualannya atau jasanya bisa ditingkatkan dengan promosi-promosi. Terus kita lihat dari PE-nya bagus ya, 5,63 ya. Under value, cuman belum under value gitu ya. Jadi ini masih 5 itu 5,6 itu ya under value sebenarnya ya, untuk kelas bank ini ya, bagus ya.
Terus PBP-nya juga 0,64, artinya lagi murah ya, lagi murah. Cuman kita belum tentu kan. Kita akan hitung harga wajarnya nanti. EPS-nya ada 214. Terus DER-nya DER 104. Kalau bank emang katanya kalau bank itu DER gede itu nggak jadi masalah ya. Malahan 2 kali lipat itu lebih bagus karena kan banyak dana nasabah itu dihitungnya sebagai hutang ya. Jadi semakin banyak PR-nya semakin gede semakin bagus kan. DER-nya semakin gede semakin bagus untuk bank ya. Beda dengan perusahaan yang lain ya. Yang berhubungan dengan simpan pinjam mungkin ya kalau DER-nya gede itu akan lebih baik katanya. Terus dari ROE-nya juga bagus 11,37%. Bagus artinya dia. Dividen 49. Payout ratio-nya 23% atau sebanding dengan 3,5% ya per tahunnya. Terakhir 19 Maret dibagiin. Kita lihat cash-nya 1,5 triliun. Total equity-nya 31 triliun ya. Debt-nya 32. Nggak jadi masalah ya kalau kalau bank itu DER-nya semakin gede semakin bagus karena mampu untuk menggalang dana dari masyarakat seperti itu ya. Kita lihat untuk maaf ya. Kita lihat untuk balance sheet-nya, neracanya kita lihat di kuartal 2-nya. Kuartal 2 kita lihat untuk equity aja ya. Equity 24 ke 17 turun, 17 ke 19 naik, 19 ke 20 naik, 20 ke 28 naik, 28 ke 31 naik. Artinya 4 tahun belakangan ini bagus ya. 4 tahun belakangan ini bagus. Kita lihat PBP 1,01, 07, 07, 07, 06, 05. Artinya sekarang lagi termurahnya ya. Di kuartal 2 ini sekarang lagi termurahnya. Langsung ke bunda catnya kita lihat. Kita belum setting dulu sebentar ya. Saya setting dulu sebentar ya. Baik teman-teman, udah saya setting. Ini bunda catnya seperti ini teman-teman ya. Kita ini area overnya, ini area termurahnya ya, undernya di sini ya. Posisi sekarang itu dalam 1 tahunan itu lagi sedikit agak mahal ya, sedikit agak mahal berdasarkan bunda cat. Kita belum hitung nih ya. Berdasarkan bunda cat sedikit agak mahal. Jadi kan kalau agak murahnya itu di 1362, tapi kalau sini murah banget itu kemarin tuh 1200, pernah juga di ke harga 1100 ya. Itu kemarin lagi murah banget. Keren banget pada hari waktu bulan apa nih? Bulan Juni ya. Set ketika market turun ya. Kalau udah market turun gitu udah tungguin aja di bawah gitu. Posisinya lihat dari sini aja nih. Wah, ini udah lewat. Kalau udah lewat ya ini kesempatan gitu kan, masuk aja. Kalau bank kadang-kadang recovery-nya cepet ya kalau bank itu ya. Kita lihat 3 tahunan. 3 tahunan juga lagi sedikit agak murah ya. Kita lihat 5 tahunan lagi sedikit agak mahal gitu. Lagi di pas di tengah-tengahnya lah anggap ya. Kita lihat untuk 10 tahunan. Nah, kalau untuk jangka panjang ini masih tergolong murah ya, tapi belum murah banget. Kalau murah banget itu area sini ya. Tapi sekarang dalam posisi kalau jangka panjang ya. Jangka panjang itu dalam kondisi murah. Soalnya pernah dijual di harga 3.600-an ya setelah ada isu ya. Nah, pernah dijual di 3.000-an, berarti sekarang lagi murah banget ya kalau jangka panjang nanti ke depannya. Baik, kita akan hitung, kita jangka pendek aja ya. Per tengah-tengahnya itu di 6.40 ya. 6.40 dikali kita butuh yang namanya EPS TTM. Nah, EPS TTM teman-teman ya. EPS TTM dia 251.42. 251.42. Kita kasih sama dengan, kita enter berapa hasilnya? Di 1.600 ya. Di 1.600 artinya sekarang lagi murah ya. Benar ya, lagi murah sekarang. Berarti sekarang kan 1.400 ya. Ada sekitar 200 poin lagi ya menuju ke 1.600. Baik, kita satu lagi akan hitung berdasarkan PBP. Berdasarkan PBP juga ini lagi murah banget. Kita udah bagiin dividen, sekarang dalam posisi murah. Di 0,72 ya. Untuk rata-rata PBP-nya itu 0,72. 0.72 dikali kita butuh harga bukunya berapa? Nah, harga bukunya 2000 ya. 2211 18
2211.18. Kita kasih sama dengan, kita enter di 1.500 ya. Jadi berdasarkan PBP juga masih murah, cuman selisihnya hanya 100 poin aja ya. Kan 1.500, kalau yang berdasarkan per 1.600 ya. Nah, kita akan tulis dulu di sini sebentar ya teman-teman, kita akan tulis dulu biar kita nanti gampang untuk menghafalnya. Baik, udah saya catat ya di sini ya, BBTN ya. Jadi kuartal 2 harga wajar gitu ya, per 160915 cuman beda selisih 8 poin aja ya. Nah, berarti ini yang namanya betul-betul mengandalkan fundamental atau harga wajar. Kenapa? Karena antara rumus per sama rumus PBP tidak begitu jauh bedanya ya. Berarti ini mengandalkan fundamental. Nah, sekarang 1.400 berarti sama-sama lagi murah ya. Lagi murah ini apa ini? Oh, ini udah saya kasih tanda apa namanya untuk gap ya. Ini ada gapnya. Di sini juga saya masih curiga sini ada gap dikit nih teman-teman ya. Kita biarin aja itu ya, biarin aja. Baik, berdasarkan kita lihat dulu untuk yang namanya poren. Poren semenjak dia crash ini ngejual. Nah, ada titik baliknya itu di area tanggal 20 Juni. 20 Juni lihat teman-teman, ini si poren itu luar biasa ya akumulasinya. Terus sini ada pembuangan sedikit. Di sini riak-riak doang. Nah, kemarin tanggal 26 Agustus sama 27 Agustus dia akumulasi ya, walaupun kemarin ada pembuangan tanggal 28 ya. Biarin aja, wajar ada pembuangan. Kenapa wajar? Ya mereka juga harus take profit. Terus dari bandar lokal juga cenderung sama teman-teman, hari dari mulai dari mulai sini berarti ya. Hampir sama lah. Coba lihat ya, hampir sama ya. Di tanggal 20-an juga dia akumulasi ada pembuangan, akumulasi 3 hari. Kalau tadi kan 2 hari, sini 2 hari. Ini 3 hari terakhir dia ada pembuangan. Kemarin juga sempat jualan. Kalau dari titik ke bawah, jangan lupa di sini ada gap teman-teman ya. Ada gap di 1.300 ya, ada gap di 1.300. Terus dia sekarang dalam posisi uptrend, MA10, MA20 sama MA200-nya udah mulai sejajar, udah mulai menjauh ya dari MA10. Artinya ini mau menuju uptrend ya. Dan sekarang lagi uptrend gitu, bener ya. Ya, teman-teman udah bagus, dari pondasinya udah bagus. Cuma kalau ke area sini, kalau ke 1.200 berarti kalau dikasih lagi ya terima aja gitu ya. Kalau ke 1.300 juga terima aja sebenarnya teman-teman. Begitu bagian dividen kan lumayan kan, 49 perak. Nah, kalau dari saya bagaimana, di sini ada gap, teman-teman, di sini ada gap. Nah, gap ini belum tertutup. Kemungkinan ke 1.500 bisa gitu kan. Berdasarkan harga wajarnya 1.592. Kalau ke sini ke area 1.596. Cuman di sini saya lihat dia cenderung datar ya. Cuman ada gap kecil doang ya. Nah, sekarang dalam posisi seperti biasa, kalau ada yang datar seperti ini teman-teman, datar nih ya. Antara candle hijau sama candle merahnya datar, di atasnya kecenderungan agak susah ditembus. Makanya dia harus ke bawah dulu untuk ngambil ancang-ancang, baru dia bisa ketembus. Tapi kalau candle seperti si kepala merah berada di garis uptrendnya, biasanya dia akan menembus. Nah, seperti ini teman-teman, di 1434-nya, 1400-nya dia ada candle datar begini. Andaikan dia turun, biarkan aja turun, mungkin bisa sampai ke 1390-an. Ataupun dia dibawa ke bawah lagi ya, jadi nggak jadi masalah teman-teman ya. Karena untuk menembus area 1400 di garis apa namanya? Di candle yang datar ini agak susah, seperti halnya di sini baru ketemu setelah 1 bulan lamanya gitu kan. Ini juga udah mencapai ATH yang ini ya. Jadi bentuknya udah bagus ya. Step 1, step 2. Kalau ini dia diturunin lagi gitu ya, nggak jadi masalah ya, ambil aja BBTN itu, ambil aja, karena kalau di sini masih dalam posisi murah gitu kan, karena kan harga wajarnya 1.600-an lah gitu ya.
Jadi kalau dia ke bawah dulu biarin aja untuk menembus area 1400-nya ya, biarin aja dulu ke bawah nggak apa-apa. Nanti mungkin dia akan melanjutkan lagi ke atas. Nah, target saya itu kemarin udah saya hitung di 1490-an ya. Karena apa? Karena ada gap aja di sini saya mah ya. Karena ada gap makanya saya ditargetkan ke sini. Kita tulis aja target di sini ya. Kita tulis target. Target tanggal 29 sekarang ya. Sesi pertama. Ya mudah-mudahan targetnya bisa ke apa namanya? Kesampaian ya. Nah, kita akan lihat untuk kondisi dia ke over value-nya di harga berapa ya. Kita lihat untuk nah 3 tahunan deh. Nah, itu ada yang tinggi ya 1500, 1600 benar ya tertinggi di situ. Ada lagi enggak? 1600. Benar 1600 sini tertinggi harga over value jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya ada di area 1800. Cuman saya pikir ke 1800 mungkin bisa aja. Nah, kita akan cek ya di situ ada tanda apa di situ. Apakah tandanya tanda mati atau tanda hidup ya. Kalau tanda hidup itu artinya si kepala merah. Tapi kalau tanda mati dia datar, cenderung datar. Mana 1800. Ini tanda mati, ini tanda mati. Dia di 1000 berapa ini? 1700, 1800. 1800 hidup ya. Nah, jadi kemungkinan bisa ke arah sini ke 1800 karena di sini hidup. Terus di sini juga ada gap. Oke lah ke 1800 gak bisa nyampe, kita ambil aja tengahnya di area 1770-an ya, tapi nggak apa-apa ke 1800 aja kita kasih tanda. Itu untuk target selanjutnya setelah dia menembus 1600-nya ya. Kita geser lagi arah sini ya. Nah, jadi masih target masih jauh ya ke 1800, 1700, 1800 lah ya. Dan ini gap-gap yang udah saya tandain ternyata udah menembus targetnya ya. Kita hapus-hapus dulu deh yang ininya ya. Udah tertembus di sini kan. Kecuali yang ini kecil pada kecil nih ya. Kecil banget di sini nih. Jadi sebenarnya kalau saya sih mentargetkan sedikit aja ke 1500 ya. Andaikan dia bisa ke sini akan lebih baik lagi. Agak sulit dikit dia kalau dia udah menembus sini mungkin akan ke bawahin dulu, mungkin setelah habis dari sini kita targetkan aja ke sini nggak apa-apa ya. Tapi ini biasanya tertembus ini. Tertembusnya itu harus seperti ini nih, harus ke bawahin dulu baru ku atasin. Contohnya ini udah menembus sini ya, udah diam di sini. Mungkin dia untuk menembus area sini dia taikin dikit baru dia kalau dia dikasih tanda seperti ini lagi berarti mau ke bawah lagi. Tapi kalau dia dikasih tanda si candle kepala merah di atas sininya ya, pas di sini kepala merah artinya dia mau langsung set, nggak terlalu lama-lama, langsung bisa menembus ini ya. Nah, target selanjutnya adalah ke 1800. Cuman hati-hati aja area 1200 ataupun 1300 udah ambil aja kalau di area 1200 atau 1300 mah ya. Udah simpan aja kalau BBTN mah. Dia juga dalam posisi sekarang lagi menuju ini kan lagi downtrend, sebenarnya downtrend tapi pas di sini lihat di sini lagi mau menuju uptrendnya ya. Untuk jangka panjangnya bisa ke 2000 ya, 2100 ya di sini area sini. Dia mau menembus area tahun 2021 semenjak Covid ya. Covid ya. Pas recovery Covid langsung dia menanjak tinggi gitu kan. Mungkin bisa ke arah 2000-an lah ya. Mudah-mudahan nanti jangka waktu panjangnya tapi ya. Soalnya dalam jangka waktu panjang ini masih dalam kondisi murah ya, murah banget tapi tidak terlalu murah, tapi sini murah ya. Jadi dari bandar juga udah bagus isiannya, istilahnya si foreign juga udah akumulasi, bandar lokal juga udah akumulasi. Lantas alasannya apa lagi gitu kan. Cuman hari kemarin doang ada pembuangan. Kalau hari ini istirahat pertama sih di sini ada smart money yang masuk ya. Cuman kita akan lihat lagi nanti pas mungkin update-annya nanti mungkin teman-teman biasanya saya membahas harga wajar dulu, tidak membahas brokernya dulu, cuman pergerakannya aja. Nanti mungkin untuk update-annya baru saya akan membahas broker summary-nya ya. Karena broker summary itu tiap hari berubah ya. Cuman kalau pergerakannya secara global sekarang itu si foreign lagi akumulasi sama si barrel juga lagi akumulasi. Oke, teman-teman, segitu aja ya. Mungkin nanti kita sambung lagi ke beberapa emiten yang untuk perhitungan harga wajar sebelum jam 8 malam lah ya.
Karena sebelum jam 8 malam masih bisa menghitung harga wajar, tapi kalau setelah jam 8 malam kita akan membahas untuk updateannya aja ya. Jadi untuk updatean istilah jam 8 malam ke atas sampai pagi, mungkin sampai pagi ya, karena masih ada kan datanya. Nah, terus untuk harga wajar mungkin bisa dibahas kapan aja ya, kecuali sayanya tidak membahas ya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah berkomentar dan melakukan subscribe, terus yang sudah mengasih gift thank you juga terima kasih ya. Karena sebenarnya komentar-komentar dari teman-teman itu luar biasa ya. Saya apresiasi buat teman-teman yang sudah memberikan komentar, memberikan like, terus men-sharekannya gitu kan. Itu sangat berterima kasih sekali saya kepada teman-teman. Oke, salam saya untuk keluarga di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan dan ciao.